Dan betul, kita mesti punya kecerdasan 3 sekaligus. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Prof jadi profesor di kampus, ada kampusnya. Untuk mencerdaskan ruhani, mana kampusnya? Siapa rektornya? Siapa dekannya? Siapa dosennya? Itulah thariqah. Di Indonesia banyak UIN, banyak IAIN, tapi yang dikejar bukan kampusnya, bukan bangunannya. Siapa guru besarnya, siapa doktornya, siapa kiai di situ. Pesantren banyak, kitabnya sama. Yang berlainan adalah kitab, bukan. Yang berlain adalah mursyidnya siapa. Ya, profesor, ternyata insinyur pertanian. Stem cell itu permisalannya dalam ilmu huruf adalah titik di bawah ba. Faham ya? Stem cell itu aslu kulli syai', dialah asal segala sesuatu. Nantilah kalau waktu panjang ada satu sholawat di Sidi Ahmad, itu menjelaskan tentang sholawat an-nuqtah tahtal ba, titik di bawah ba. Itu sholawatnya Sidi Ahmad yang beliau terima dari Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam. Itu ilmunya Sayyidina Khidir. Jadi sebenarnya thariqah Kiai Baharuddin ini thariqah yang paling nyeleneh, ya, paling berani mengatakan bersanad kepada Sayyidina Khidir, berlangsung kepada ruhaniyah Rasulullah SAW. Dan kita tidak perlu malu. Di akhir surat Ad-Duha, apa perintahnya? Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kita boleh cerita tentang mimpi sepantasnya, boleh cerita tentang pertemuan rohani sesuai dengan kemasannya. Mesti dikemas dengan dalil, dikemas dengan analog dan kias. Jadi dalam ilmu biologi ada kedokteran stem cell. Itu ada nggak pohonnya yang mirip dengan stem cell yang jadi obat segala sesuatu? Itu ada nggak? Coba galur, apa? Galur ya? Iya, tanamannya ada. Atau seperti habatus sauda barangkali. Wallahu a'lam, nanti Bapak cari sendirilah ya. Allahumma sholli alaihi. Dan betul, kita mesti punya kecerdasan 3 sekaligus. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Prof jadi profesor di kampus, ada kampusnya. Untuk mencerdaskan ruhani, mana kampusnya? Siapa rektornya? Siapa dekannya? Siapa dosennya? Itulah thariqah. Di Indonesia banyak UIN, banyak IAIN, tapi yang dikejar bukan kampusnya, bukan bangunannya. Siapa guru besarnya, siapa doktornya, siapa kiai di situ. Pesantren banyak, kitabnya sama. Yang berlainan adalah kitab, bukan. Yang berlain adalah mursyidnya siapa. Ya, jadi carilah yang sesuai dengan panduan ruhani kita. Mesti oleh karena itu wajib berthariqah. Kenapa? Sekolah Bapak Ibu nanti nggak ditanya, itu gelar-gelar saya itu buang aja itu, nggak usah dipakai juga. Malu saya dibaca-baca gini tuh. Langsung saja Ar-Razi, nggak apa-apa, nggak dibawa. Kalaupun ditulis cuma sampai di batu nisan, nggak berlaku di dalam kubur. Maka mesti cari gelar di alam kubur, gelar-gelar ma'rifat Allah yang kasih. Itulah yang disebut oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, yang selalu dikutip dan dinukil oleh Sidi Ahmad. Apa kata beliau dalam kitab Ghunyah?
Seorang murid jika dia mujahadah, maka dia menjadi murad. Maka ada namanya isim murad, ada isim murid. Nama murad. Nama murad ini Allah lah yang kasih tahu. Melalui malaikatkah, nabikah, para auliyakah. Dan namanya banyak. La ya'lamuha illallah. Saking banyaknya hanya Allah yang tahu berapa banyak namanya. Maka belum lama ini saya dari Kalimantan Selatan, ada Tuan Guru Jaro. Dia punya mursyid Thariqah Rifaiyah. Dan di Turki, orang Suria pindah ke Turki. Kita video call, itu mursyidnya menunjukkan ada nama-nama sekitar 100 nama Sidi Ahmad Ar-Rifai yang tertulis di kitab, lalu dibuatkan kaligrafi besar. Ada nama-nama. Itu nama di alam sana. Oh dokter, saya nggak laku, jadi nanti mungkar nakir nggak berani hidup dokter. Kamu tamat di mana? Dalam negeri, luar negeri. Sudah khatamkah kutub sittah? Nggak tanya. Ya, kamu mursyid thariqah kah? Nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa kata Imam Sya'rani? Kalau engkau ditanya, tidak ada yang membackupmu, memberi syafaatmu, bagaimana cara engkau menjawab? Maka siapakah yang jamin itu? Itu yang disebut Abu Ruh, bapak ruhani. Mesti punya bapak ruhani. Nanti dia nunggu kita di sana. Kalau bapak ruhaninya wali-wali besar, yang ditanya cukup walinya. Apa kata sang wali? Itu murid saya, jangan diganggu Tuhan malaikat mungkar nakir. Tanya ke saya aja. Itu yang disebut syafaat salihin. Dan itu hakiki. Itu bukan khayali, hissi, bukan halu, bukan. Ya. Ini faedah berguru. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ilmu ini mahal, tidak dapat dibeli. Seandainya mau Pak Prof dari S1 sampai S3 udah habis berapa puluh juta atau seratusan juta Pak Prof, ratusan juta barangkali untuk biaya penelitian, untuk ini telat bayar segala macam. Kita ini kalau mau bayar satu talqin 1 juta, saya jadi konglomerat di Indonesia. Karena yang minta talqin banyak dari mana-mana. Tapi ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kami ditegur oleh Allah. Ikuti orang yang tidak bertarif, yang jika diberi tidak menolak, tapi tidak bertarif. Tidak boleh mentarifkan nama Allah. Karena nama ini berat, lebih berat daripada semua harta yang dimiliki orang kaya di Indonesia. Jadi jangan kau hargai gurumu dengan mahar-mahar, tapi tahabu, saling berbagi hadiahlah, engkau akan saling mencinta. Ya, guru beri hadiah ilmu, kita beri hadiah beliau fasilitas. Seperti itu sikap berguru. Bahagiakan dia di dunia. Nanti dia akan berkata, ya Rob, dia telah menyokongku mengajarkan namamu, dia telah membantuku mengenalkan engkau kepada makhluk Allah. Itu murid-murid pejuang akan didahulukan oleh gurunya. Jadi harus punya guru. Oh saya bisa sendiri, coba aja bisa sendiri. Ya, saya sudah ketemu orang 70 tahun umurnya, katanya alim baca kitab, tapi hatta al-yawm ma ya'rif kaifa yadhkurullah. Sampai sekarang dia nggak tahu cara zikir yang sebenarnya. Karena lisan ini akan keluh. Orang stroke bisa nggak baca nama Allah? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu stroke, nunggu badan ini lemah sebelah atau lemah semua. Jangan ditunggu lagi. Segera cari yang mengajarkan zikir, tidak hanya dengan lisan ini lagi, tapi sudah mengajar dengan qalbu dan rohani.
Seandainya nanti nasib sebagian bapak-bapak ini, separuh badannya lemah tapi kolbunya tidak lemah, ya, jadi nggak usah khawatir. Dunia memang seperti ini. Di dunia ada bapak jasmani, maka di sana harus ada bapak ruhani. Bapak jasmani yang tanggung hidup kita di dunia, bapak rohani yang tanggung hidup kita di akhirat. Dan hakikat bapak rohani adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 tadi apa? Tentang Haikal Ma'arif. Oh, Haikal Ma'arif. Kapan bacanya? Ya. Iya, Haikal Ma'rifat, Ma'arif sama. Haikal Ma'arif jamak dari Ma'rifat. Itu adalah ringkasan dari ilmu-ilmu ma'rifat dari ratusan kitab. Dari ratusan kitab muncullah 4 lafaz. Ternyata mudah ngaji ma'rifat, ya. Usul ma'rifat, pokok ma'rifat pertama, ma'rifatullahil ahad, ahadatullah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Ini penjelasan dalil. Yang kedua, Ahmad ruhullah, fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Begitu di banyak surat Shad dan lain-lainnya. Apabila aku telah sempurnakan jasadnya manusia, aku tiupkan min ruhi, min sebagian ibtidai dari ruhi, rohku. Kalau belajar ilmu Haikal Ma'arif, rohku di situ bukan berarti zatku. Rohku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka semua ruh kita adalah pancaran dari ruh Ahmad. Lalu Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Ruh itu dibungkuslah dengan wadah namanya cahaya, namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sudah kita syarah kemarin pagi di Masjid Raya, ya. Tapi semoga suaranya tidak jelas, karena itu ilmu-ilmu amsal agak rumit kalau didengarkan rekamannya, mesti hadir langsung, ya. Karena di dalamnya ada tafsir amsal dan tafsir isyari. Lalu yang terakhir, Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Al-Mahdi. Siapakah dia? Min waladi Fatimah. Dia keturunan zuriat Nabi SAW dari jalur Fatimah.